bangsanya ya sudah mulai mengalami kemunduran dalam pengelolaan dan dalam kontrol dan dominasi atas wilayah yang mereka sebut Hindia Belanda. Tulisan yang ketujuh yang terdapat dalam buku di bawah bendera revolusi jilid pertama berjudul Jerit Kegemparan. Tulisan ini oleh Soekarno disebut salah satunya menanggapi apa yang ditulis oleh Profesor Trup, salah satu politisi kapitalis bangsa Belanda yang menulis buku Het Gis in Indië. Profesor Trup menyampaikan adanya jerit kegemparan atau satu rasa ketakutan. Profesor Trup atau kita sebut Trup di sini salah satu kapitalis Belanda yang juga politisi Belanda di Hindia Belanda di Indonesia, tengah menyampaikan adanya kekhawatiran besar, adanya bahaya karena telah terjadinya pemberontakan komunis pada bulan November 1926 dan Januari 1927. Pemberontakan komunis ini kemudian menjadikan ya pemerintah kolonial di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda membungkam dan mencoba semakin menindas, ya semakin sikapnya itu semakin defensif, dan bukan hanya defensif lagi tapi semakin represif, ya semakin represif, semakin menekan represif terhadap ya kalangan pejuang pergerakan kemerdekaan, baik itu dari kalangan yang menganut ideologi komunisme, yang menganut Islamisme maupun yang menganut nasionalisme. Soekarno menyampaikan di awal tulisannya, yang ini tulisan yang ketujuh ya, kita sampai di bagian ini, soal jajahan menurut Soekarno bukan soal pengajaran atau soal memberikan peradaban pada sebuah bangsa. Banyak sekali bukti bahwa bangsa Eropa tidak sedang ingin untuk memberikan peradaban pada bangsa-bangsa lain. Bangsa Eropa tidak sekedar bicara tentang kemasyhuran, kejayaan, atau semata-mata menyebarkan agama. Atau ingin memberikan ya mendidik, mengajari, mendidik, membangun sebuah peradaban, memperkenalkan peradaban mereka semata-mata. Enggak ke situ mereka. Menurut Soekarno, menurut seorang Soekarno, penjajahan itu terjadi karena bangsa Eropa jelas-jelas ingin menguasai sumber daya alam dan hasil bumi bangsa Indonesia, bangsa Asia Tenggara. Soekarno menyampaikan bahwa Inggris akan, ya Imperium Inggris akan sangat rugi kalau semua negara jajahannya, India, Mesir, Malaya itu memperoleh kemerdekaan. Kalau Filipina memperoleh kemerdekaan, Amerika Serikat yang saat itu menjajah Filipina akan mengalami kerugian. Begitu pula Prancis ketika Indochina, yang sekarang ini Indochina, Prancis menjadi negara-negara Vietnam, Laos, dan Kambodia itu merdeka, lantas Prancis akan mengalami kerugian. Begitu pula dengan Belanda, ketika Hindia Belanda itu hilang,
lepas, maka ya Indonesia merdeka, maka Belanda kehilangan kekuasaan, penguasaan atas sumber daya alam dan atas hasil bumi yang melimpah ruah di wilayah yang sekarang menjadi Indonesia ini. Perjuangan kemerdekaan Indonesia pada 1926 pada bulan November dan juga pada 1927 di bulan Januari mengalami ada dua gelombang pemberontakan yang dipimpin oleh kaum komunis di Hindia Belanda atau di Indonesia, tepatnya kita katakan di Indonesia. Jadi kalangan komunis yang waktu itu sudah ada PKI, Partai Komunis Indonesia, memberontak terhadap pemerintah kolonial. Mereka berani mengadakan revolusi pada 1926 dan 1927. Yang kedua revolusi itu gagal. Dua gelombang revolusi itu, atau satu ya dalam dua gelombang itu gagal, dan para pejuang kemerdekaan semakin mengalami represi. Para pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia semakin tertindas, semakin ditekan. Yang oleh Bung Karno disampaikan menanggapi dari bukunya Trup yang menyebutkan adanya bahaya, adanya kegemparan, adanya bahaya, adanya ancaman dan gangguan yang sangat dahsyat bagi pemerintah kolonial Belanda. Trump memang melihat secara objektif bahwa nasionalisme Indonesia sedemikian maju. Dengan adanya pemberontakan komunis 1926, 1927 jelas menunjukkan adanya gejala kemajuan bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian dia sudah mulai atau menurut Soekarno Trump menyadari bahwa bangsanya ya sudah mulai mengalami kemunduran dalam pengelolaan dan dalam kontrol dan dominasi atas wilayah yang mereka sebut Hindia Belanda, wilayah Indonesia. Soekarno ya memberikan pandangannya bahwa terdapat tanda-tanda yang diperhatikan baik itu oleh kaum kolonial maupun oleh intelektual, sarjana-sarjana, cendekiawan, inteligensia Indonesia. Ya ada tanda-tanda gejala-gejala bahwa gerakan nasionalisme, gerakan-gerakan kemerdekaan di Indonesia dan bahkan di berbagai tempat, berbagai wilayah jajahan Eropa, di Asia dan di Afrika ya mengalami kemajuan-kemajuan, mengalami gejolak-gejolak ya yang akibatnya adalah pada satu saat memang imperialisme akan runtuh dengan sendiri, dan itu menjadi satu gejala alami ya, menjadi satu keniscayaan sejarah bahwa kolonialisme Eropa pada saatnya yang itu terjadi 100 tahun yang lalu, kira-kira pada 1928, hampir 100 tahun kira-kira sudah mencapai titik jenuh yang sangat luar biasa menuju pada keruntuhan imperialisme.